Saudara-saudaraku, jemaat dan para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah minggu dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Marilah kita awali ibadah ini dengan mengucapkan secara litani. Aku hendak menyampaikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Marilah ibadah pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan ini minimal ada 3 godaan yang harus kita waspadai, yakni godaan pada kekuasaan, godaan pada popularitas, dan godaan pada harta. Dari ketiga hal ini dapat membuat kedekatan kita dengan Allah dipertaruhkan. Oleh sebab itu, melalui ibadah saat ini, kita diingatkan, ibadah merupakan salah satu wujud kesetiaan kita kepada Allah. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama dan yang kedua, Allah Bapa Tuhan. Saudara, marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan untuk menyatakan segala kelemahan dan dosa-dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena telah memberi penyertaan yang melimpah, sehingga pada kesempatan saat ini kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu. Kami sadar
Seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Tuhan, kami mohon ampunilah dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami yakin bahwa Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan kami yakin Tuhan akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah. Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun mau membuka diri pada rahmat Allah. Dengarkanlah firman-Nya dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan nyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Pasamuan Jawi angka 29 pada setunggal lan sekawan. Allah Maha Kuwasa jumeneng pamarta.
Jemaat dimohon duduk kembali. Mari bersama-sama sebelum kita menerima sabda kebenaran, jemaat dan juga pendengar Radio Magelang FM, bersama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mempersekutukan kami di dalam ibadah saat ini. Bersama-sama kami akan mendengarkan firman-Mu terkait ibadah sebagai tanda kesetiaan. Berkati kami dan utuslah Roh Suci-Mu agar kami memahami, mendengarkan, dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dan juga pendengar Radio Magelang FM, mari bersama-sama kita akan membuka kitab suci kita, Matius 21 ayat 28 sampai 32. Matius 21 28 sampai 32. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio FM yang terkasih. Seorang penjual buah, ia akan menawarkan bahwa buahnya adalah buah yang baik, buahnya adalah buah yang manis rasanya. Penjual buah menawarkan bahwa dagangannya adalah istimewa. Tergerak oleh tawaran, orang yang membeli buah itu kemudian memilih buah-buah yang ada. Ia melihat, memegang, meraba, mana yang nampak mulus dan bagus.
buah yang nampak bersih dan mulus dipilihnya. Namun ketika ia sampai di rumah dan kemudian ia membuka buah itu hendak memakannya, betapa kecewanya dia karena buah yang dikatakan manis ternyata asam. Apalagi ketika dilihat bahwa di dalam buah yang nampak dari luar bagus, ternyata ada ulat di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memilih buah memang tidak gampang. Apa yang nampak dari luar belum tentu sama rasanya seperti yang dikatakan oleh sang pedagang. Nampaknya tak bisa hanya melihat dari luar tanpa harus merasakan lebih dulu. Tetapi bukankah itu manusia yang cenderung melihat, menilai dari apa yang dilihatnya? Manusia yang seringkali menilai dari apa yang nampak. Karena itu tidak salah jika dalam pilkada banyak orang yang menampilkan penampilan yang baik, wajah yang biasa-biasa saja, pakai aplikasi akan nampak ganteng, nampak cantik. Dan toh banyak orang yang memilih hanya dengan melihat penampilannya saja. Mereka tidak tahu track recordnya, apalagi kemudian apakah ia melakukan apa yang dijanjikan atau tidak. Kehidupan kita sebagai manusia terlalu sering kita melihat, menilai orang hanya dengan melihat apa yang nampak. Dalam bacaan kita, dikisahkan dua orang kakak beradik mendapat permintaan dari bapaknya, dari orang tuanya untuk mengerjakan kebun anggur. Kita bisa melihat bahwa anak yang pertama mengiyakan perintah dari bapaknya, bahwa ia akan mengerjakan kebun anggur itu. Namun seperti orang Jawa bilang, nggih ning ora kepanggih. Anak ini menjawab iya, namun ia tidak berangkat, tidak melakukannya. Sedangkan anak kedua menjawab tidak mau. Namun kemudian ia menyesal dan kemudian ia berangkat mengerjakan kebun anggur itu. Jika kita hanya melihat jawaban dari anak-anak tersebut, tentu kita akan memuji anak pertama yang menjawab iya. Wah, anak ini anak baik, apa yang diperintahkan bapaknya disanggupi. Namun siapa yang melakukan kehendak bapaknya? Siapa yang melakukan kehendak orang tuanya? Anak kedualah yang melakukannya. Matius 7 ayat 21 mengungkapkan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dari kisah dua orang anak ini, anak kedua, walaupun di awal ia menolak, tetapi dialah yang melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan hidup beriman, hidup percaya kita kepada Tuhan Yesus? Banyak yang rajin ibadah, menampilkan penampilan yang soleh, yang baik. Namun apakah ia telah melakukan kehendak Tuhan? Namun apakah kita melakukan kehendak Bapa? Bahkan dalam kehidupan sekarang ini, ibadah sering dipakai sebagai kedok,
supaya diri saya kelihatan baik, kelihatan saleh. Bersama kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana anak kedua, ketika ia menolak dan kemudian ia menyesal. Ia tahu bahwa ia salah dan kemudian menyesalinya. Ia telah menolak kehendak Bapa, tapi kemudian ia bertobat, kemudian melakukan kehendak Bapa. Demikian juga bagi kehidupan saya, Bapak Ibu, jemaat semua. Ada kesempatan kita untuk berbalik, untuk menyesal, untuk kembali kepada Bapa dan melakukan kehendak-Nya. Peribadatan bukan lagi sebagai wujud untuk menunjukkan, oh ini loh diri saya yang baik. Tetapi peribadatan adalah respon atas kehendak Bapa, di mana kita menyadari akan pemeliharaan Tuhan, di mana kita mengenal perintah Tuhan, di mana kita setia padanya, setia mendengar kehendak-Nya, dan bukan hanya berhenti di situ. Ibadah kita lanjutkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mewujud dalam tindakan kita, tindakan yang melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, kita mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, mari bersama-sama kita naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Engkau Raja kehidupan dan Raja gereja kami. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Secara khusus Tuhan, ketika kami diperhadapkan di tengah-tengah masa sulit, di masa-masa pandemi, kami yakin dan percaya di suka duka kami, Engkau selalu ada, menguatkan, menyertai dan memberkati setiap kehidupan kami. Engkau memberkati baik dalam perkara-perkara yang kami rasakan secara sederhana, maupun perkara-perkara yang kami rasakan secara mujizat yang luar biasa di tengah kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau terus nyatakan mujizat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, ketika kami masih bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan pergumulan rumah tangga, ekonomi, terkhusus akan masa depan anak-anak kami. Kami yakin dan percaya, masa depan yang indah dan penuh pengharapan telah Engkau siapkan untuk anak-anak Tuhan sebagai anak-anak perjanjian. Terkhusus saat ini di masa-masa pandemi, ketika anak-anak Tuhan menghadapi tes tengah semester, kiranya hikmat Tuhan memampukan anak-anak di dalam menghadapi dan mengerjakan tes tengah semester. Demikian juga Tuhan, ketika anak-anak saat ini secara khusus ingin menggapai masa depan, yang saat ini telah menyiapkan diri menghadapi ujian CPNS. Kepada siapa kami mohon pertolongan? Engkaulah sumber segala hikmat dan pengetahuan. Biarlah memampukan anak-anak Tuhan mempersiapkan diri dalam ujian CPNS. Kami yakin dan percaya apapun hasilnya, itulah yang terbaik dan terindah untuk masa depan anak-anak Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pekabaran Injil Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Mari Tuhan, ketika bersama-sama bergandengan tangan, dengan penuh doa menghadapi masa-masa pandemi saat ini, kiranya gereja terus mengabarkan kabar sukacita, kabar baik. Biarlah jemaat Tuhan tetap Engkau berikan kekuatan, tetap dekat dengan Tuhan dengan ibadah-ibadah yang diselenggarakan. Secara khusus berdoa untuk gereja-gereja di Klasis Magelang, biarlah mereka juga tetap berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Berdoa juga untuk pemerintahan yang ada, bangsa dan negara kami tercinta Indonesia bersama dengan bangsa-bangsa lain. Mari Tuhan, biarlah Engkau pulihkan, biarlah kerajaan Shalom, damai sejahtera Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa negara kami dan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah mereka semua bersama-sama untuk memerangi adanya virus COVID-19 saat ini. Bapa di surga, tentunya banyak hal yang ingin kami aturkan kepada Tuhan, tapi kami yakin percaya Engkau Allah yang tahu, Allah yang mengerti akan segala kebutuhan
dan setiap pergumulan kami, jauh melebihi dari apa yang kami doakan pada saat ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon pengampunan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Dengan mengingat sabda Tuhan dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menghaturkan persembahan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 265, bukan karena upahmu.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa. Ketika tangan kami terulur untuk menyampaikan persembahan, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Berkati persembahan yang kami kumpulkan, dan kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.